Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri terutama, juga kepada para hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang tidak hanya terlihat oleh orang lain saja, namun dalam kondisi terang-terangan maupun tersembunyi kita harus terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya bekal takwalah yang akan menolong hamba-hamba seorang kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Tanpa bekal takwa, siapapun bakal celaka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, takwa yang berarti minimal menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai kemampuan kita. Itu minimal takwa yang bisa kita lakukan, karena definisi takwa adalah sangat banyak dan sangat sulit sekali. Kaum muslimin jamaah Jumat saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan telah melewati setengah bulan, artinya sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang dari 10 hari terakhir bulan Ramadan inilah banyak beberapa keutamaan yang Allah berikan untuk hambanya. Hari terakhir Ramadan ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisi dengan berbagai kebaikan, ataukah kita termasuk orang-orang yang lalai, lengah dan teledor? Ataukah apakah hari terakhir bulan Ramadan ini hanya membuat kita tersibukkan oleh persiapan lebaran, hanya sibuk dengan THR, atau kesibukan kita meningkat dalam hal ibadah? Kita sendiri yang mampu untuk menilainya, orang lain tak tahu apa yang kita lakukan. Bisa jadi nampak kita sibuk dengan urusan duniawi, namun ternyata hati kita sibuk dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya urusan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang ingin menyambut kedatangan 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi banyak juga jatah hidup mereka telah habis, atau mungkin masih bisa bertemu dengan 10 hari terakhir, namun kesehatannya sudah mulai memudar, kesibukannya sudah disibukkan oleh penyakit yang dideritanya. Oleh karenanya mumpung kita ini semua
masih diberi kesehatan yang sempurna, mari kita tingkatkan ibadah kita, karena kita tidak tahu setelah ini apakah kita masih baik-baik saja atau bisa jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masih di jalan menuju pulang, atau mungkin kita masih hidup namun tidak tahu apakah kita masih sehat atau bahkan penyakit yang sangat mengerikan menimpa kita. Bisa jadi semuanya itu tanpa pandang bulu. Orang baik bisa terkena, orang buruk bisa terkena, tidak ada bedanya, karena semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah pada momen ini khatib mengajak kita semua tingkatkan ibadah kita, kurangi omongan-omongan yang tidak ada gunanya di bulan Ramadan ini. Kita gunakan perbuatan-perbuatan yang baik, kita tingkatkan, kita hadiri majelis-majelis ilmu, kita berbanyak tadarus Al-Quran, kita berbanyak sedekah. Insya Allah dengan perbuatan-perbuatan itu akan menolong kita di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karena perlu kita ketahui di 10 hari terakhir berdasarkan beberapa riwayat di situ terdapat Lailatul Qadar, yaitu hari di mana perbuatan baik pada saat itu keutamaannya lebih utama daripada perbuatan baik selama 1000 bulan, atau jika digenapkan 83 tahun 4 bulan. Perbuatan satu malam bisa lebih baik dari 80 tahun. Oleh karenanya mari kita ada kesempatan momen terakhir ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Allah merahasiakan kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar, maka mari kita tingkatkan saja amal soleh mulai detik ini. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah ada perbuatan baik yang kita lakukan bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat dan beribadah-ibadah lainnya, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di akhir Ramadan nanti juga kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah bagi siapapun yang punya kelebihan makan untuk sehari semalam pada hari raya, sisa makan sehari semalam hari raya, wajib kita zakati sebagai zakat fitrah yang dibayarkan sebelum sholat Id. Dan saya yakin masyarakat kita ini semuanya pasti mampu untuk membayar zakat fitrah itu yang hanya 2,5 kg. Itu hukumnya wajib bagi saudaraku sekalian. Selain daripada itu, akhir Ramadan ini juga mari kita manfaatkan untuk menghitung harta kita yang memiliki kelebihan harta mal. Zakat malnya wajib dikeluarkan di tempat itu berada. Zakat mal tidak boleh dikeluarkan keluar dari desanya. Itu hukum fikih saudaraku sekalian. Oleh karenanya jalankan segala hukum, segala peraturan ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai petunjuk Rasulullah, sesuai dengan arahan para ulama. Semoga dengan seperti itu ibadah yang kita lakukan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, karena zakat mal ini sangat wajib juga dikeluarkan bagi yang punya kelebihan harta, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah,
maka beritahukanlah bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Maksud menafkahkan di jalan Allah dalam ayat tadi adalah mengeluarkan zakat. Di antara siksaan pedih bagi yang tidak mau membayar zakat adalah tubuh orang yang tidak mau membayar zakat akan disulut dengan batu-batu dan besi yang dipanaskan di dalam neraka. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa yang artinya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang menyimpan hartanya alias tidak mau membayar zakatnya, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan di puting susunya sehingga keluar dari pundaknya, dan juga akan batu-batu itu akan diletakkan di pundak orang-orang yang tidak mau membayar zakat hingga batu itu akan keluar melewati puting susunya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis shalah wassalamu ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an qaryatina hadha marda mulya wa an baladina hadha Indonesia wa an jami'i buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله
القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu bulan Ramadan yang mulia, walau dalam kondisi mungkin kurang menggembirakan bagi sebagian perantau yang terpaksa tidak bisa mudik bertemu keluarga, kerabat dan sanak saudara. Namun jangan sampai menghalangi kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua masih diberikan hidayah, inayah, ketetapan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa puasa Ramadan, karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa puasa Ramadan di bulan yang mulia ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang spesial. Ketika tiba Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu dan pahala dilipat gandakan. Ramadan adalah bulan yang berlimpah keberkahan. Permulaannya penuh dengan rahmah atau kasih sayang, pertengahannya syarat dengan ma'rifat, ampunan, pungkasannya adalah kebebasan dari api neraka. Ramadan adalah sebaik-baik bulan. Di dalamnya terdapat malam yang merupakan sebaik-baik malam, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ramadan adalah madrasah yang menempa seorang muslim menjadi insan yang dapat merasakan lapar dan dahaganya orang-orang fakir dan miskin. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Ramadan mengajarkan sabar dan syukur, karena orang yang berpuasa dituntut untuk sabar dalam meninggalkan seluruh perkara yang dapat membatalkan puasa. Ia juga semestinya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, berbahagialah seseorang yang mendapati Ramadan lalu dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena berbagai kebaikan dan ketaatan yang ia lakukan selama Ramadan. Sebaliknya, sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, namun kesempatan itu ia sia-siakan, kesempatan emas itu tidak ia manfaatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'dan liman adraka Ramadan, lam yughfar lahu fihi." Rawahu Tabrani wa ghairuh. Yang maknanya sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. At-Tabarani dan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu selama Ramadan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin kita akan berpisah selamanya dengan Ramadan. Sehat dan muda tidaklah dapat menunda kematian. Sakit dan tua juga tidak dapat mempercepat kematian. Kita tidak mengetahui kapan ajal mendatangi kita semua. Kaum muslimin sekalian, marilah kita prioritaskan segala hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, yaitu takwa dan amal soleh. Seseorang tidak akan mencapai derajat takwa dan tidak akan bisa melakukan amal soleh sebagaimana mestinya tanpa bekal ilmu. Jadi kuncinya adalah ilmu dan amal. Kita bekali diri kita dengan ilmu agama, lalu kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Takwa dan amal soleh adalah buah dari ilmu dan amal. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, sebanyak apapun urusan dunia kita, janganlah hal itu melalaikan kita dari urusan akhirat.
Sesibuk apapun kita, janganlah hal itu menghalangi kita dari mengumpulkan bekal untuk kebahagiaan abadi di akhirat kelak. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, arti dari hadis di atas bukan berarti bekerja banting tulang, tak kenal lelah dan menumpuk harta sebanyak mungkin untuk urusan dunia karena seakan hidup selamanya sehingga melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saudaraku sekalian, arti yang benar adalah mengikuti para ulama mayoritas dalam mengartikan hadis di atas adalah urusan yang bersifat duniawi bisa ditunda seakan-akan kita hidup selamanya. Akan tetapi jika berkaitan dengan urusan akhirat, maka kita lakukan saat ini juga dan jangan ditunda seakan-akan kita mati esok hari. Begitulah saudaraku sekalian yang kami fahami dari arti hadis di atas, yang insya Allah sesuai dengan apa yang diartikan para ulama-ulama yang terpercaya. Sekali lagi, urusan dunia bisa ditunda saudaraku sekalian karena seakan hidup selamanya. Sekarang bekerja ditunda sekarang, bisa besok masih ada waktu untuk bekerja. Namun sebaliknya, urusan akhirat janganlah ditunda karena seakan esok kita akan meninggal. Demikianlah khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, lebih-lebih di bulan yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur pemerintah bersama ormas-ormas Islam telah mengumumkan bahwa hilal berhasil dilihat di salah satu titik lokasi ruqyah. Maka hari Kamis 23 Maret 2023 kita sudah bisa memulai berpuasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan puasa dan memperoleh predikat telah terampuni dosa-dosa kita setelah keluar dari bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim,
syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawu'an wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah wa syahrul muwasati man fattara fihi shaiman kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyam kusa min ajrihi syai'un. Kulna ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru as-shaima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hadha as-sawaba man fattara shaiman ala mazqati labanin aw samratin aw syarbatin min ma'in wa man ashba'a shaiman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yazma'u hatta yadkhulal jannah wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar rawahul Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah. Yang maknanya, wahai umat manusia, telah ada di hadapan kalian bulan agung yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang Allah jadikan berpuasa di dalamnya sebagai kewajiban dan menghidupkan malam-malamnya sebagai kesunahan. Kaum muslimin jamaah Jumat, bulan yang merupakan bulan kesabaran, bulan dan pahala kesabaran adalah surga, bulan santunan yang jika orang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa di bulan itu, maka itu menjadi ampunan Allah terhadap dosa-dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka, dan dia mendapat pahala yang menyerupai pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang pahalanya sedikit pun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki sesuatu untuk diberikan sebagai makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, meskipun berupa 1 buah kurma, seteguk air, atau sedikit susu yang dicampur dengan air. Dan barang siapa memberikan minuman kepada orang yang berpuasa, maka Allah memberikan minum dari telagaku 1 tegukan yang setelahnya dia tidak akan merasakan haus hingga dia masuk surga. Bulan Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Al-hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Saudaraku sekalian, juga disebutkan dalam hadis bahwa Allah Ta'ala memerdekakan dalam setiap hari dari bulan Ramadan saat berbuka puasa 1 juta orang dari neraka. Dan di hari terakhir bulan Ramadan Allah memerdekakan sebanyak yang ia merdekakan dari awal hingga akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka di bulan penuh berkah ini. Allah Ta'ala telah memuliakan kita dengan memberikan di antara 12 bulan dalam setahun terdapat bulan yang paling mulia, bulan yang berlimpah kebaikan. Alangkah merugi orang yang diberi kesempatan mendapati bulan Ramadan akan tetapi melewatkannya begitu saja tanpa mengisinya dengan berbagai kebaikan. Betapa merugi orang yang mendapati bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka karena melalaikan perintah dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Ramadan adalah bulan yang penuh pelajaran,
Ramadan adalah bulan terjadinya perang Badar dan penaklukan kota Makkah. Ramadan adalah bulan keimanan yang mengubah tolak ukur kemuliaan pada saat itu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwa kemuliaan menurut Allah di akhirat tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita raih keutamaan bulan ini. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Ramadan berakhir dan dosa-dosa kita telah terampuni olehnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa ketika bulan Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para pembesar setan. Setiap waktu berbuka, Allah memerdekakan banyak orang dari api neraka, dan ini terjadi di setiap malamnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk melakukan puasa dan berbagai ibadah yang lain di bulan yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnatan wa fataha lahum bi abwabal jannati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقية والعقول المرجحة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ما يلفظ من قول illa ladaihi raqibun atid. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita semua untuk menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap semua perintah dan meninggalkan larangannya. Begitu juga mari kita senantiasa mensyukuri nikmat iman dan sehat yang masih melekat pada diri kita dengan cara memanfaatkannya semaksimal dan sebaik mungkin. Sangat mudah bagi Allah mencabut nikmat itu dari diri manusia, dan semoga itu tidak akan menimpa kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kini kita telah berada di era kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan tiap warga untuk menyampaikan gagasan dan kritik. Hak-hak mereka untuk bersuara tanpa tekanan dan intimidasi telah dilindungi oleh undang-undang. Kaum muslimin sekalian, kebebasan ini adalah sebuah anugerah besar di saat sebagian warga di negara lain masih terbelenggu kemerdekaan berpikirnya dan diliputi ketakutan menyampaikan pendapat. Kita di Indonesia sudah beranjak dari suatu situasi buruk itu. Kita pun punya peluang untuk produktif berkarya, mempublikasikan ide, bahkan kritik membangun terhadap kebijakan atau situasi yang menurut kita perlu diperbaiki. Saudaraku sekalian,
Namun demikian, di balik kebebasan selalu ada tanggung jawab besar. Kebebasan tidak akan pernah mutlak. Ia dibatasi oleh kebebasan orang lain, diikat oleh tata krama, dan mesti memperhatikan kepatuhan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Tanggung jawab ini semakin relevan di era media sosial saat ini, ketika semua orang bisa berkomentar, bahkan berfatwa tentang apa saja. Saudaraku sekalian, media sosial itu ibarat pisau di dapur. Ia penting sejauh dibutuhkan untuk hal-hal bermanfaat seperti mengiris sayur, memotong daging, dan keperluan memasak lainnya. Namun pisau juga berbahaya ketika ia gunakan secara sembarangan atau untuk kepentingan yang tidak semestinya. Media sosial adalah sarana yang bisa membuat kita produktif dan kreatif, tetapi bisa juga mengecoh dan menyebabkan kemalasan. Media sosial memfasilitasi kita dapat bersilaturahim dan menjalin keakraban dengan kolega yang berjauhan, tetapi juga bisa memfasilitasi kita dalam merusak hubungan dan menyulut permusuhan. Media sosial memudahkan kita untuk belajar dan menimba banyak wawasan, tetapi juga bisa membuat kita gampang terprovokasi dan terjerumus dalam kesesatan. Dari sini kita sadar betapa pentingnya berhati-hati menggunakan akun media sosial kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 kunci sukses bermedia sosial, yaitu pertama, tidak gampang mengunggah atau memposting, tidak gampang menelan informasi, dan tidak gampang membagikan sebelum benar-benar dipastikan konten itu benar dan membawa maslahat. Benar saja, seringkali tidak cukup tanpa jaminan bahwa konten tersebut juga tidak akan menimbulkan mudarat kepada banyak orang. Kaum muslimin, saudaraku sekalian yang tercinta, yang dirahmati Allah, maka pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Pesan yang sangat penting dalam hadis ini terlihat dari dikaitkannya perintah untuk berhati-hati dalam berkata dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Di era media sosial seperti sekarang, bunyi instruksinya kira-kira selaras dengan nasihat seperti ini: jika tidak bisa membuat konten atau komentar yang baik di media sosial, maka berhentilah bermedia sosial. Itu berdampak pada kesempurnaan imanmu. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, salah satu godaan yang paling sukar dihindari oleh pengguna media sosial adalah berkomentar atau menanggapi semua hal, terutama terkait isu yang sedang viral. Masalah muncul ketika mereka mengabaikan otoritas atau kelayakan diri untuk berkomentar, padahal setiap topik pembicaraan memiliki ahli masing-masing. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ahli medis layak bicara tentang kesehatan, ahli fikih pantas bicara soal hukum Islam, pakar ilmu politik layak bicara tentang politik. Tidak sepantasnya siapa saja bebas bicara apa saja di luar kapasitasnya. Inilah yang dinamakan menggunakan kebebasan secara tidak bertanggung jawab, yakni ketika para amatir ikut berkomentar sembarangan tentang apa yang tidak dikuasainya. Maka akan bahaya apabila ahli musik berbicara tentang kedokteran, komedian berbicara politik, petinju berbicara soal hukum, apalagi petarung yang
berbicara soal hukum Islam tanpa ilmu yang mumpuni. Mari kita lihat dan amati sendiri bagaimana para oknum artis yang mendadak insaf dan menjadi pendakwah. Mantan ini, mantan itu yang bertobat lalu karena kepiawaiannya berbicara akhirnya seolah menjadi orang yang paling benar dan pintar sendiri, berani mengobok-ngobok kelompok dan komunitas lainnya hingga membuat perpecahan dan permusuhan antar sesama. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Imam Ghazali beliau mengatakan li ajlil juhal kasu al khilafu bainan nas walau sakata man la yadri laqalla al khilafu bainal khalaq. Karena orang-orang bodohlah terjadi banyak kontroversi di antara manusia. Seandainya orang-orang tanpa keahlian berhenti bicara, niscaya berkuranglah perselisihan di antara sesama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita seyogyanya bisa merenung sejauh mana kualitas kita selama ini dalam menanggapi suatu hal di media sosial atau di mana saja. Sudah sesuaikah dengan kapasitas kita? Besar mana antara maslahat dan mudarat yang ditimbulkannya? Bukankah ini momen yang tepat untuk puasa komentar tentang apa saja? Saudaraku sekalian, puasa komentar tidak berarti mesti berhenti total berkomentar atau bermedia sosial. Selayaknya bulan puasa Ramadan yang tetap membolehkan kita makan dan minum di waktu tertentu. Komentar di media sosial pun demikian, sebagai bentuk tanggung jawab dan berhati-hatian. Sebaiknya kita membatasi diri berkomentar hanya pada isu yang benar-benar kita kuasai, fakta yang sudah jelas validitasnya, topik pembicaraan yang menyangkut kemaslahatan orang banyak. Dengan puasa semacam ini, saudaraku sekalian, kita secara tidak langsung telah menjalankan imsak atau semangat menahan diri sebagai esensi puasa. Kita juga turut membendung konten negatif yang berseliweran di beranda medsos, serta membersihkan konten dari unsur adu domba, fitnah, ujaran kebencian, ghibah, dusta, dan manipulasi. Saudaraku sekalian, semoga Ramadan kali ini kian menjernihkan hati dan akal kita dari sampah informasi, provokasi, dan keangkuhan yang membuat seseorang tidak tahu diri. Ya Allah, tuntunlah pikiran, mulut, jari-jari, dan semua anggota tubuh kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah dzil fadli wal in'am wa faddala syahr Ramadan ala ghairihi minasy syuhuril 'am khassahu bimazidin minal fadli wal karami wal in'am wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa shama sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, segala puji dan rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berkumpul di sini pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Terlebih saat ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah sehingga bisa berjumpa dan berada di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sekalian, dalam kesempatan yang berharga ini, khatib juga ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan memperkuat kembali tekad kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beriman, takwa adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, takwa adalah sikap yang selalu sadar dan menghindari diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa melakukan segala hal sesuatu yang diperintahkannya. Dengan takwa kita akan menjadi lebih baik dalam segala hal dan akan semakin mendekatkan diri kepadanya, dan yang nantinya akan mendapat posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bulan suci Ramadan menjadi momentum yang sangat tepat. Pasalnya bulan Ramadan adalah bulan mulia dan istimewa. Di bulan Ramadan ini umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah, bukan hanya di siang hari saja saat sedang menjalankan ibadah puasa. Umat Islam juga dianugerahi banyak ibadah yang istimewa di malam hari di bulan Ramadan seperti sholat tarawih. Terlebih Rasulullah juga sudah mengingatkan umat Islam untuk memperbanyak ibadah pada malam bulan Ramadan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan dinilai sahih oleh dua ahli hadis terkemuka, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadana wa shamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Yang artinya, barang siapa berdiri beribadah pada bulan Ramadan dan berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Saudaraku sekalian, dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, ibadah yang dilakukan di malam hari ini oleh Imam An-Nawawi dikhususkan sebagai sholat tarawih. Wal muradu biqiyamir Ramadan sholatut tarawih. Yang artinya, dan yang dimaksud hadis beribadah pada malam hari bulan Ramadan adalah dengan sholat tarawih. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sholat tarawih memang sangat spesial karena hanya dilakukan di bulan Ramadan. Banyak keutamaan dan manfaat yang dapat diambil dari ibadah sunnah muakkadah yang dilakukan setelah sholat isya ini. Manfaat itu bukan hanya bisa dirasakan secara jasmani saja, namun ibadah sholat tarawih yang dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah ini juga memiliki manfaat psikis bagi jiwa dan rohani kita, sehingga ibadah sholat tarawih sangatlah bermanfaat untuk menjadi asupan roh kehidupan kita. Sholatul tarawih sunnatun muakkadatun lirrijal walin nisa wa hiya 20 raka'atan wa tufidu hatmat ta'am wa tansyital jismi wa maghfirataz dzunub. Salat tarawih sangat dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu terdiri dari 20 rakaat dan berfaedah menghancurkan makanan dalam perut, membangkitkan semangat ibadah dan ampunan dosa-dosa. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sementara secara rohani Syekh Muhammad Samsul Haq Abu Thayyib menyebutkan bahwa ibadah sholat tarawih juga bisa menghapus bukan hanya dosa kecil, namun juga akan memberi ampunan atas semua dosa-dosa besar. Ai minas shaghairi wa yurja ghufranul kabair.
yaitu mulai dari dosa-dosa kecil dan diharapkan ampunan dosa-dosa besar. Kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui fadilah atau keutamaan sholat tarawih, maka mestinya tidak akan lagi terjadi fenomena kondisi jamaah sholat tarawih membludak di awal. Namun seiring dengan waktu terus berkurang dan menjadi sepi di penghujung Ramadan, sehingga penting bagi kita semua untuk mempertahankan konsistensi atau keistiqomahan kita dalam mendirikan sholat tarawih secara berjamaah, baik di masjid, musola maupun di kediaman kita masing-masing. Justru fenomena ini harus kita hilangkan dengan fakta bahwa waktu akhir bulan Ramadan merupakan waktu yang lebih istimewa untuk beribadah. Hal ini karena ada satu malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita kuatkan komitmen untuk senantiasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah sholat tarawih selama 1 bulan penuh, dengan semangat dan keistiqomahan beribadah di masjid dan musola melalui berbagai ibadah, khususnya sholat tarawih ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan kali ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyama lailatin. Sesungguhnya seorang laki-laki yang melaksanakan sholat bersama imam sampai selesai, maka baginya dihitung pahala beribadah 1 malam penuh. Al-Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam konteks sholat tarawih maka bisa dipahami bahwa jika kita melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, berikut witir serta zikir dan doa bersama imam, maka mudah-mudahan kita akan memperoleh pahala setara menghidupkan 1 malam penuh dengan ibadah. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih berjamaah dan tentunya ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, bersedekah, mengkaji ilmu agama, sehingga bukan hanya kuantitas saja yang meningkat, namun mudah-mudahan kualitas ibadah kita juga bertambah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hal ini selaras dengan misi kita diciptakan dan hidup di dunia, yakni tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minaz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwaz ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadana uzzatan uzzata wajhil 'am wa ajzala fihi al-fadaila wal in'am wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وسلم. أما بعد أيها الإخوان، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن أوامره الصوم في شهر رمضان. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya bulan yang Allah berikan kepada umat manusia. Pada bulan tersebut Allah memberikan banyak anugerah melebihi bulan yang lain. Allah mengagungkan semua hari yang ada di dalamnya melebihi hari-hari lain di luar Ramadan. Kaum muslimin, oleh karenanya mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, khususnya di bulan yang sangat mulia ini. Saudaraku sekalian, saat ini untuk kesekian kalinya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merasakan nikmatnya puasa. Oleh karenanya mari kita gunakan semua waktu selama 1 bulan ini semaksimal dan sebaik mungkin. Wahai saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi mereka yang mengetahui keutamaan dan anugerah di dalamnya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul 'ibad ma fi Ramadan latamanna ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya hamba-hamba Allah tahu perihal apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka umatku sudah pasti akan berharap 1 tahun penuh adalah bulan Ramadan semuanya. Al-Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis di atas, Rasulullah hendak menyampaikan kepada semua umat Islam betapa agung dan mulianya bulan Ramadan. Bahkan seandainya mereka mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, sudah tentu akan berharap selama 1 tahun dijadikan bulan Ramadan semuanya. Ketika mendengar sabda Rasulullah tersebut, ada salah satu sahabat dari suku Khuza'ah yang bertanya perihal apa saja yang ada pada bulan tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, Innal jannata la tuzayyan li Ramadana min ra'sil hawli ila al-hawl hatta idza kana awwalu yawmi Ramadan habbat rihun min tahti al-'arsy fasaffaqat waraqul jannah fayanzul hurul 'ain ila dzalika fayaqulna ya rab ij'al lana min 'ibadika fi hadha asy-syahri azwajan. yang artinya sesungguhnya surga berhias untuk bulan Ramadan sejak awal tahun hingga tahun berikutnya. Jika tiba awal hari Ramadan, berhembuslah angin dari bawah arsy dan menggerak-gerakkan dedaunan surga. Melihat semua itu, bidadari berkata, "Wahai Tuhan, jadikanlah dari hamba-hambamu pada bulan ini sebagai suami yang menyenangkan kami, dan kami pun bisa menyenangkan mereka semuanya." Saudaraku sekalian, tidak hanya itu, dalam hadis lain Rasulullah juga menjelaskan perihal sifat-sifat bidadari tersebut. Imam As-Suyuti dalam kitab Jam'ul Jawami' mengutip hadis tersebut bahwa tidak seorang hamba berpuasa Ramadan kecuali akan dinikahkan dengan bidadari surga dalam tenda mutiara yang megah, sebagaimana disifati Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya,
hurum maksuratun fil khiyam, yang artinya bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Quran surat Ar-Rahman 72. Saudaraku sekalian, Rasulullah juga telah menjelaskan kepada kita bagian-bagian yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Jam'ul Jawami', bahwa setiap orang akan mempunyai 70 perhiasan yang berbeda satu sama lain, diberi 70 wewangian yang berbeda satu sama lainnya. Tidak hanya itu, setiap dari mereka mempunyai 70 tempat tidur. Setiap tempat tidur mempunyai 70 kasur dari sutra tipis, sedangkan bagian atasnya dari sutra tebal. Dan di atas 70 kasur itu terdapatlah singgasana. Setiap orang dari mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan mempunyai 70.000 pelayan wanita dan pria. Setiap dari mereka membawa nampan emas dengan berbagai makanan. Ia akan mendapatkan kenyamanan dan kelezatan suapan berikutnya yang tidak ia dapatkan pada suapan sebelumnya, yaitu tiap suapan berbeda kelezatannya dan selalu lebih lezat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, istri orang yang berpuasa di bulan Ramadan juga akan diberi seperti itu juga. Di atasnya terdapat 2 gelang emas yang dijalin dengan yakut merah. Setelah Rasulullah menceritakan semua itu kepada para sahabat, kemudian beliau menutup ceritanya dengan mengatakan, hadza bi kulli yaumin shoma min Ramadan siwa ma amila minal hasanat. Semua anugerah dan pemberian ini hanya untuk setiap hari puasanya pada bulan Ramadan, selain amal kebaikan pada bulan tersebut. Al-Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Saudaraku sekalian, maksudnya balasan di atas itu hanya untuk setiap puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Mengenai amal soleh yang lainnya, maka akan Allah berikan balasan kenikmatan yang lainnya lagi. Subhanallah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kita menjalankan ibadah puasa dan semangat menjalankan ibadah yang lainnya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha
biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri terutama, juga kepada para hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang tidak hanya terlihat oleh orang lain saja, namun dalam kondisi terang-terangan maupun tersembunyi kita harus terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya bekal takwalah yang akan menolong hamba-hamba seorang kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Tanpa bekal takwa siapapun bakal celaka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, takwa yang berarti minimal menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai kemampuan kita. Itu minimal takwa yang bisa kita lakukan, karena definisi takwa adalah sangat banyak dan sangat sulit sekali. Kaum muslimin jamaah Jumat saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan telah melewati setengah bulan, artinya sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang dari 10 hari terakhir bulan Ramadan inilah banyak beberapa keutamaan yang Allah berikan untuk hambanya. Hari terakhir Ramadan ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisi dengan berbagai kebaikan, ataukah kita termasuk orang-orang yang lalai, lengah dan teledor? Ataukah apakah hari terakhir bulan Ramadan ini hanya membuat kita tersibukkan oleh persiapan lebaran, hanya sibuk dengan THR, atau kesibukan kita meningkat dalam hal ibadah? Kita sendiri yang mampu untuk menilainya, orang lain tak tahu apa yang kita lakukan. Bisa jadi nampak kita sibuk dengan urusan duniawi, namun ternyata hati kita sibuk dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya urusan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang ingin menyambut kedatangan 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi banyak juga jatah hidup mereka telah habis, atau mungkin masih bisa bertemu dengan 10 hari terakhir, namun kesehatannya sudah mulai memudar, kesibukannya sudah disibukkan oleh penyakit yang dideritanya. Oleh karenanya mumpung kita ini semua masih diberi kesehatan yang sempurna, mari kita tingkatkan ibadah kita, karena kita tidak tahu setelah ini apakah kita masih baik-baik saja, atau bisa jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih di jalan menuju pulang, atau mungkin kita masih hidup namun tidak tahu apakah kita masih sehat, atau bahkan penyakit yang sangat mengerikan menimpa kita. Bisa jadi semuanya itu tanpa pandang bulu. Orang baik bisa terkena, orang buruk bisa terkena, tidak ada bedanya, karena semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah pada momen ini khotib mengajak kita semua tingkatkan ibadah kita, kurangi omongan-omongan yang tidak ada gunanya di bulan Ramadan ini. Kita gunakan perbuatan-perbuatan yang baik, kita tingkatkan, kita hadiri majelis-majelis ilmu, kita berbanyak tadarus Al-Quran, kita berbanyak sedekah. Insya Allah dengan perbuatan-perbuatan itu akan menolong kita di akhirat kelak.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karena perlu kita ketahui di 10 hari terakhir berdasarkan beberapa riwayat di situ terdapat Lailatul Qadar, yaitu hari di mana perbuatan baik pada saat itu keutamaannya lebih utama daripada perbuatan baik selama 1000 bulan, atau jika digenapkan 83 tahun 4 bulan, perbuatan satu malam bisa lebih baik dari 80 tahun. Oleh karenanya mari kita ada kesempatan momen terakhir ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Allah merahasiakan kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar, maka mari kita tingkatkan saja amal soleh mulai detik ini. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah ada perbuatan baik yang kita lakukan bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat dan beribadah-ibadah lainnya, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di akhir Ramadan nanti juga kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah bagi siapapun yang punya kelebihan makan untuk sehari semalam pada hari raya, sisa makan sehari semalam hari raya, wajib kita zakati sebagai zakat fitrah yang dibayarkan sebelum sholat Id. Dan saya yakin masyarakat kita ini semuanya pasti mampu untuk membayar zakat fitrah itu yang hanya 2,5 kg. Itu hukumnya wajib bagi saudaraku sekalian. Selain daripada itu, akhir Ramadan ini juga mari kita manfaatkan untuk menghitung harta kita yang memiliki kelebihan harta mal. Zakat malnya wajib dikeluarkan di tempat itu berada. Zakat mal tidak boleh dikeluarkan keluar dari desanya. Itu hukum fikih saudaraku sekalian. Oleh karenanya jalankan segala hukum, segala peraturan ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai petunjuk Rasulullah, sesuai dengan arahan para ulama. Semoga dengan seperti itu ibadah yang kita lakukan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, karena zakat mal ini sangat wajib juga dikeluarkan bagi yang punya kelebihan harta, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Maksud menafkahkan di jalan Allah dalam ayat tadi adalah mengeluarkan zakat. Di antara siksaan pedih bagi yang tidak mau membayar zakat adalah tubuh orang yang tidak mau membayar zakat akan disulut dengan batu-batu dan besi yang dipanaskan di dalam neraka. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa yang artinya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang menyimpan hartanya alias tidak mau membayar zakatnya, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan di puting susunya sehingga keluar dari pundaknya, dan juga akan batu-batu itu akan diletakkan di pundak orang-orang yang tidak mau membayar zakat hingga batu itu akan keluar melewati puting susunya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati masih sari fi sairil asma'i wa sifati وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salat wassalamu ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala wal waba wal balaa wal fakhsha wal munkar wasyada'id wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an qaryatina hadha mardamulya wa an baladina hadha Indonesia wa an jami'i buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada diri, khotib sendiri terutama, juga kepada para hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang tidak hanya terlihat oleh orang lain saja, namun dalam kondisi terang-terangan maupun tersembunyi kita harus terus
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya bekal takwalah yang akan menolong hamba-hamba seorang kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Tanpa bekal takwa, siapapun bakal celaka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, takwa yang berarti minimal menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai kemampuan kita. Itu minimal takwa yang bisa kita lakukan. Karena definisi takwa adalah sangat banyak dan sangat sulit sekali. Kaum muslimin jamaah Jumat saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan telah melewati setengah bulan. Artinya sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang dari 10 hari terakhir bulan Ramadan inilah banyak beberapa keutamaan yang Allah berikan untuk hambanya. Hari terakhir Ramadan ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisi dengan berbagai kebaikan, ataukah kita termasuk orang-orang yang lalai, lengah, dan teledor? Ataukah apakah hari terakhir bulan Ramadan ini hanya membuat kita tersibukkan oleh persiapan-persiapan Lebaran, hanya sibuk dengan THR, atau kesibukan kita meningkat dalam hal ibadah? Kita sendiri yang mampu untuk menilainya. Orang lain tak tahu apa yang kita lakukan. Bisa jadi nampak kita sibuk dengan urusan duniawi, namun ternyata hati kita sibuk dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya urusan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang ingin menyambut kedatangan 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi banyak juga jatah hidup mereka telah habis, atau mungkin masih bisa bertemu dengan 10 hari terakhir, namun kesehatannya sudah mulai memudar, kesibukannya sudah disibukkan oleh penyakit yang dideritanya. Oleh karenanya, mumpung kita ini semua masih diberi kesehatan yang sempurna, mari kita tingkatkan ibadah kita. Karena kita tidak tahu setelah ini apakah kita masih baik-baik saja, atau bisa jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih di jalan menuju pulang, atau mungkin kita masih hidup namun tidak tahu apakah kita masih sehat, atau bahkan penyakit yang sangat mengerikan menimpa kita. Bisa jadi semuanya itu tanpa pandang bulu. Orang baik bisa terkena, orang buruk bisa terkena, tidak ada bedanya, karena semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah pada momen ini khatib mengajak kita semua tingkatkan ibadah kita, kurangi omongan-omongan yang tidak ada gunanya di bulan Ramadan ini. Kita gunakan perbuatan-perbuatan yang baik, kita tingkatkan, kita hadiri majelis-majelis ilmu, kita berbanyak tadarus Al-Quran, kita berbanyak sedekah. Insya Allah dengan perbuatan-perbuatan itu akan menolong kita di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, karena perlu kita ketahui di 10 hari terakhir berdasarkan beberapa riwayat, di situ terdapat Lailatul Qadar, yaitu hari di mana perbuatan baik pada saat itu keutamaannya lebih utama daripada perbuatan baik selama 1000 bulan, atau jika digenapkan 83 tahun 4 bulan. Perbuatan satu malam bisa lebih baik dari 80 tahun. Oleh karenanya, mari
kita ada kesempatan momen terakhir ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Allah merahasiakan kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar. Maka mari kita tingkatkan saja amal soleh mulai detik ini. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah ada perbuatan baik yang kita lakukan bisa bertepatan dengan Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat dan beribadah-ibadah lainnya, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di akhir Ramadan nanti juga kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah bagi siapapun yang punya kelebihan makan untuk sehari semalam pada hari raya, sisa makan sehari semalam hari raya, wajib kita zakati sebagai zakat fitrah yang dibayarkan sebelum sholat Id. Dan saya yakin masyarakat kita ini semuanya pasti mampu untuk membayar zakat fitrah itu yang hanya 2,5 kg. Itu hukumnya wajib bagi saudaraku sekalian. Selain daripada itu, akhir Ramadan ini juga mari kita manfaatkan untuk menghitung harta kita yang memiliki kelebihan harta mal. Zakat malnya wajib dikeluarkan di tempat itu berada. Zakat mal tidak boleh dikeluarkan keluar dari desanya. Itu hukum fikih saudaraku sekalian. Oleh karenanya jalankan segala hukum, segala peraturan ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai petunjuk Rasulullah, sesuai dengan arahan para ulama. Semoga dengan seperti itu ibadah yang kita lakukan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, karena zakat mal ini sangat wajib juga dikeluarkan bagi yang punya kelebihan harta, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Maksud menafkahkan di jalan Allah dalam ayat tadi adalah mengeluarkan zakat. Di antara siksaan pedih bagi yang tidak mau membayar zakat adalah tubuh orang yang tidak mau membayar zakat akan disulut dengan batu-batu dan besi yang dipanaskan di dalam neraka. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa yang artinya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang menyimpan hartanya alias tidak mau membayar zakatnya, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan di puting susunya sehingga keluar dari pundaknya, dan juga akan batu-batu itu akan diletakkan di pundak orang-orang yang tidak mau membayar zakat hingga batu itu akan keluar melewati puting susunya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.